Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai 3 hal, yaitu alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, masalah ilmiah, dan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Berikut penjelasan setiap materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut DEK tahun 1997, bahasa orientasi spesifikasi dalam lingkungan visual untuk instruksi mengartikan pemecahan adalah sebuah lingkungan yang menyediakan alat untuk mendukung proses pemecahan masalah yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, perumusan masalah, yang kedua perencanaan, yang ketiga desain, yang keempat penjelasan, yang kelima pengujian, dan yang terakhir pengiriman solusi masalah. Terkait dengan tahapan tersebut, dari proses yang digunakan untuk melakukan berbagai tugas pemecahan masalah dan pengembangan program. Menurut Matlin tahun 2005, strategi pemecahan masalah adalah ketika dinyatakan adanya suatu masalah, maka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa strategi yang sering digunakan yaitu yang pertama algoritma, yang kedua heuristik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa strategi yang sering digunakan tersebut. Yang pertama yaitu algoritma. Algoritma merupakan metode yang selalu menghasilkan suatu solusi yang benar dari setiap penyelesaian masalah. Algoritma juga sebuah langkah atau prosedur yang menjamin kesuksesan jika langkah-langkah prosedur tersebut diikuti dengan benar. Dengan kata lain, algoritma memiliki susunan urutan yang baku dalam menyelesaikan suatu masalah dan berlaku secara umum. Yang kedua, heuristik. Heuristik adalah suatu strategi yang mengabaikan beberapa penjelasan serta hanya menggunakan alternatif paling disukai untuk mendapatkan suatu solusi. Bagaimanapun, heuristik tidak menjamin individu atau memecahkan masalah dengan benar. Pengambilan keputusan untuk mengikuti kegiatan berarti suatu pendekatan yang sistematis dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan aktivitas atau kegiatan. Gunanya untuk menyelesaikan masalah, baik permasalahan individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Pada tahun 2004, Darmawan mengatakan bahwa faktor-faktor penentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan landasan waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dalam Total Quality Management, alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terdiri dari beberapa bagian, yaitu alat statistik utama dan alat baru. Di sini, saya akan menjelaskan setiap bagian tersebut. Yang pertama, alat statistik utama. Alat statistik utama terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama, diagram sebab dan akibat atau fishbone merupakan pendekatan yang berharga dan lengkap untuk menentukan dan memisahkan alasan masalah. Diagram fishbone sering dikatakan sebagai diagram tulang ikan yang merupakan salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Yang kedua, check sheet merupakan salah satu alat pengendalian kualitas yang paling sederhana dan sering digunakan sebagai tools pertama dalam pengumpulan sebelum digunakan untuk disajikan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, diagram Pareto merupakan salah satu dari 7 gugus mutu yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto merupakan grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai permasalahan yang paling sedikit terjadi. Yang keempat, run chart dan control chart.
Ranchart merupakan salah satu alat untuk pengembangan proses yang menampilkan data yang diamati dalam urutan waktu. Seringkali, data yang ditampilkan mewakili beberapa aspek output atau kinerja dari manufaktur atau proses lainnya. Sedangkan control chart merupakan suatu quality tool yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik ataukah tidak. Yang kelima, histogram merupakan grafik yang menampilkan berbagai periode waktu dalam bentuk batangan. Tinggi dari masing-masing batang mencerminkan relasi langsung dari harga instrumen perdagangan pada periode waktu tertentu dan nilai dari indikator. Yang keenam, scatter diagram merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang kedua yaitu alat baru. Nah, alat baru memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama, diagram hubungan. Diagram hubungan merupakan suatu diagram yang menerangkan hubungan sebab dan akibat pada situasi ataupun permasalahan. Diagram hubungan ini sangat membantu suatu organisasi dalam menganalisis keterkaitan alamiah di antara berbagai aspek yang berbeda pada situasi yang kompleks. Yang kedua, diagram afinitas. Diagram afinitas merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal melalui sesi curah pendapat atau brainstorming, kemudian mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Yang ketiga, diagram pohon. Diagram pohon merupakan teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan membantu untuk sampai pada metode-metode yang harus dikejar untuk mencapai hasil. Yang keempat, diagram matriks. Diagram matriks menunjukkan hubungan antara 2, 3, atau 4 kelompok informasi terdiri dari sejumlah kolom dan baris untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari masalah. Yang kelima, diagram panah. Diagram panah menunjukkan urutan tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu proyek atau proses, jadwal terbaik untuk seluruh proyek, potensi dan sumber daya penjadwalan, masalah dan solusi. Selanjutnya adalah masalah ilmiah, di mana di sini menurut Fudojo pada tahun 1990 mengatakan bahwa masalah adalah suatu pernyataan kepada seseorang di mana orang tersebut tidak memiliki aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Masalah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masalah sederhana, yang kedua adalah masalah rumit atau kompleks, di mana di sini masalah sederhana dia memiliki skala yang kecil dan tidak terpaut oleh masalah-masalah lainnya. Masalah ini juga tidak memiliki konsekuensi yang sangat besar dan bahkan pemecahannya juga tidak terlalu rumit dan bisa dipecahkan oleh individu saja. Di masalah sederhana ini jangkauannya hanya sebatas pada individu itu dan dapat juga diselesaikan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya adalah masalah rumit, di mana di sini kebalikan dari masalah sederhana, yaitu memiliki skala yang besar dan terpaut dengan masalah-masalah lainnya. Masalah rumit ini memiliki konsekuensi yang sangat besar dan bahkan penyelesaiannya ini harus membutuhkan kerjasama antar kelompok serta analisis yang mendalam. Masalah rumit ini jangkauannya berkaitan dengan banyaknya individu dan hanya dapat diselesaikan oleh banyaknya individu pula.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Ya, kita tahu bersama di dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis itu, ketika seorang pemimpin ingin melakukan pengambilan keputusan, tentu saja ada aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Yang pertama, ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan berbicara suatu lingkungan yang akan dihadapi oleh perusahaan itu ketika dia akan memulai usahanya di tempat tersebut. Yang kedua adalah aspek dalam membuat keputusan, yaitu orang atau kelompok yang akan mengambil keputusan dalam menjalankan usahanya yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah orientasi dalam mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus siap menerima ide, gagasan, dan saran yang datang dari luar yang mempunyai sifat membangun dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut. Yang keempat, ada tujuan yang harus dicapai. Di dalam menentukan pemilihan alternatif pada pengambilan keputusan, sangatlah mendukung pada tujuan yang akan dicapai tersebut. Yang kelima, ada alternatif yang relevan. Suatu pemilihan alternatif yang relevan sangat memungkinkan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada peringkat alternatif. Sebuah alternatif yang tersedia dan sudah dipilih harus disusun dengan sistematis dan penuh perhitungan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja, yaitu menurut Siagian 1991 menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu yang bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun aspek internal tersebut yaitu yang pertama, pengetahuan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mempermudah pengambilan keputusan. Karena jika keputusan yang diambil mempedomani minimnya pengetahuan, maka bisa juga keputusan yang ditetapkan tidak dapat dan tidak mungkin malah memperpanjang jalannya pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aspek kepribadian. Aspek kepribadian dilihat dari segi karakternya. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar perannya bagi pengambilan keputusan, di mana seseorang memiliki karakter yang baik akan menghasilkan keputusan yang rasional dan baik pula, karena aspek kepribadian yang dimiliki seseorang menentukan hasil yang dipikirkan atas keinginan. Berikutnya yaitu aspek eksternal. Yang pertama yaitu kultur. Kultur yang dilihat oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan karena semua orang pasti berasal dari kultur yang berbeda-beda. Maka dari itu pola pikir seseorang itu tidak akan sama, maka bisa menghasilkan keputusan yang beraneka ragam. Dan tentunya keputusan yang diambil mengutamakan masalah yang akan terselesaikan. Yang kedua yaitu orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain, seorang terdekat dalam melakukan pengambilan keputusan. Sekian dari pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.